Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upload produk secara massal ke Tokopedia. Prosesnya sama ya seperti kita mau upload produk secara massal ke Shopee, ke Lazada, ke Bukalapak. Mungkin yang membedakan di sini template yang telah disediakan oleh masing-masing marketplace. Nah, jadi jika teman-teman misalnya sudah bisa ya atau biasa mengupload produk secara massal ke Shopee misalnya, tentu untuk mengupload produk secara massal ke Tokopedia pun seharusnya tidak akan merasa kesulitan. Di sini teman-teman ada beberapa file yang perlu dipersiapkan ya. Pertama yaitu template dari Tokopedia itu sendiri, kita download ya nanti. Yang kedua file database dari rumah dropship, yang ketiga file update stock. Nah, terus cara kerjanya seperti apa? Teman-teman, file database diolah bersama file update stoknya ya di Microsoft Excel. Selanjutnya di copy ke template yang sudah di download dari Tokopedia, lalu kita upload kembali ke Tokopedia. Mungkin itu ya secara singkatnya. Nah, untuk tutorialnya yuk kita mulai. Sekarang kita buka file database produknya. Di sini kita klik dulu ya enable editing. Nah, teman-teman, di sini yang SKU ini kan ini terbacanya itu masih huruf ya. Kita rubah dulu ke number. Caranya itu kontrol tambah spasi, lalu kita klik yang ini tanda serunya, convert to number. Nah, jika udah tampilannya seperti ini, kita blok lagi, klik kanan, format cell, lalu kita klik number. Oke. Nah, udah. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah stok. Nah, di sini kita caranya yang ini kita masukkan dulu 3 kolom kosong. Selanjutnya kita buka yang ini teman-teman, file update stoknya. Nah, di sini kita buka file update stoknya. Kita copy ya 3 kolom yang ini, nama produk, SKU sama status. Kita copy ke kolom yang kita sudah sediakan tadi. Kita paste aja. Nah, di sini jika tampilannya seperti ini, seperti biasa dirubah dulu ya teman-teman ke number. Oke. Nah, udah. Lalu kita masukkan lagi satu kolom di sini. Nah, sekarang teman-teman tinggal samakan SKU yang ini dengan file update stoknya yang ini. Misalnya, kita contohkan satu, kita copy, kita cari di kolom file update stoknya. Oh, stoknya masih tersedia. Yang pertama, nah teman-teman masih kita tulis saja stok tersedia misalnya. Yang kedua, oh masih tersedia juga. Kita tulis lagi stok tersedia misalnya. Nah, kan kalau satu persatu ini lama ya teman-teman, maka kita gunakan rumus. Nah, agar lebih mudah, karena kalau cuma 1 sampai 10 sih kita bisa aja ya manual seperti yang saya contohkan barusan. Tapi kalau produknya banyak, ini misalnya untuk kategori fashion aja nyampe berapa ya? Banyak banget kan. Misalnya ini untuk fashion aja kita sampai ada 900-an produk. Masa kita harus mengecek satu persatu. Jadi kita gunakan rumus di sini. Rumusnya itu kita gunakan rumus if error ya teman-teman. Jika teman-teman misalnya belum paham mengenai Excel, bisa belajar sambil belajar Excel gitu kan. Misalnya belum paham rumus-rumusnya, bisa sambil belajar aja.
Di sini kita gunakan rumus if error sama VLOOKUP. If error VLOOKUP. Nah, kolom yang akan kita yang akan bandingkan itu yang ini ya, kolom SKU U2, dolar S, apa ya namanya ini tuh, kalau saya sih nyebutnya lambang dolar gitu kan. Lambang dolar, lalu B, karena ini ya kolomnya itu kita mulai dari ini, yang SKU yang ini ada di kolom B. Dimulainya dari baris kedua. Selanjutnya kita ada berapa kolom yang akan kita filter atau yang akan kita bandingkan. Karena kita bandingkannya 2 kolom sama dengan kolom C. Lalu jangkauannya nyampe berapa, misalnya kita 15.000 aja, 15.000 sampai 15.000 baris. Nah, di sini kita kan yang ini ya. Kita mau masukin yang kolom C yang ini. Yang ini kan hitungannya yang pertama, yang ini yang kedua. Nah, maka kita masukin 2 di sini. Jika tidak ada, kita masukin 0. Many to function. Oh, di sini pakai koma. Kita hapus. Nah, jadi otomatis kan ya teman-teman. Misalnya teman-teman kalau misalnya males ngetik, sudah saya tambahkan di catatan tambahan ya. Mungkin nanti rumusnya beda atau ada yang misalnya tidak muncul. Nanti teman-teman perhatikan aja. Yang akan kita bandingkan itu SKU produk. Nah, teman-teman simpan SKU produknya itu di kolom keberapa. Misalnya SKU produknya itu kalau di teman-teman misalnya di T, maka di sininya itu jangan U tapi T ya. Nah, karena di sini yang U berarti kita masukin yang U. Jadi jangan pusing, kita fleksibel. Jadi sesuaikan nanti dengan yang ada di teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, terlalu banyak ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal isi jumlah stoknya. Jika jumlah stoknya tersedia di sini, maka kita kasih nilai 100. Jumlah stoknya 100, stoknya habis 0. Misalnya ada jumlah yang ini stok sisa misalnya 5, kita isi 5 ya teman-teman. Jika seperti ini misalnya sisa stoknya 1, kita isi 1. Kan kalau seperti ini satu per satu ngisinya kita lama ya. Jadi kita gunakan rumus kembali. Rumusnya cukup mudah, cuman agak sedikit panjang aja sih kalau yang ini. Jadi logikanya seperti ini. Jika stoknya tersedia, maka jumlah stoknya 100. Jika jumlah stok sisanya 5, maka jumlah stoknya 5. Jika stoknya sisa 4, maka kita beri nilai 4, dan seterusnya. Jika misalnya stoknya habis, maka kita beri nilai 0. Nah, di sini kita gunakan rumus if ya teman-teman. Nah, jika W2 yang ini teman-teman ya, W2, nah yang ini, jika W2 sama dengan stok tersedia, maka nilainya 100. Jika W2 stok sisa
5, maka stoknya 5. Jika W2 stok sisa 4, maka stoknya 4. Jika W2 stok sisa 3, maka jumlah stoknya 3. Jika W2 stok sisa 2, maka stoknya 2. Jika W2 stok sisa 1 ya teman-teman, maka jumlah stoknya 1. Selain itu jumlah stoknya itu 0. Kurung tutup. Lalu kita enter. Oh, di sini ada kesalahan. Oh ya, ini teman-teman ya, pakai tanda kutip 2. Enter. Nah, maka nilainya 100. Nah, di sini sudah kan ya, sudah terisi. Yang stoknya 4, nilainya 4. Yang tersedia nilainya 100. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke template yang sudah kita download tadi dari dari Tokopedia. Oh iya teman-teman, sebelum kita copy ke template Tokopedia, kita sederhanakan dulu ya file Excelnya. Pertama yang ini kita copy, lalu kita paste lagi di sini, tapi pastenya spesial yaitu yang value. Nah, biar gak bentuknya rumus. Yang ini karena sudah selesai kita hapus aja. Terus yang ini yang file update stoknya, yang pertama karena sudah kita pakai kita hapus lagi. Nah, di sini kalau kita semua upload kan gak bisa ya, misalnya ini kan jumlahnya tuh 900, sedangkan untuk jumlah maksimal sekali upload ke Tokopedia itu 150 ya sekali mas uploadnya. Nah, jadi kita pilih aja produk apa yang akan diupload. Kalau saya seperti ini ya, kita buat Excel baru. Kita copy dulu yang ini, judulnya kita paste. Nah, setelah itu kita pilih produk apa yang akan diupload. Misalnya saya akan di sini cari jam tangan SkyMe. Misalnya yang banyak, yang ini saya copy SkyMe. Nah, ini jumlahnya berapa? Ada sekitar 300 lebih teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti jumlah uploadnya bisa dibagi berapa, dibagi 3 misalnya. Tapi kan ini jumlahnya ada yang kosong. Jadi kita dahulukan aja dulu yang stoknya yang ada gitu, yang ready gitu. Jadi kita select ini aja. Kita filter aja. Filter berdasarkan jumlah stok. Nah, jumlah stok dari besar ke kecil. Jadi yang jumlahnya stok 100 itu berada di atas, kalau yang kosong, nah yang ini di bawah.
Oke, selanjutnya, oh ya teman-teman, saya lupa untuk harga kita belum rubah ya. Gimana ya harga? Satu jumlah. Nah, di sini harga teman-teman. Ini naikkan harganya ya. Boleh di sini atau boleh juga di yang tadi di yang kita awal di sini ya. Karena saya sudah membuat file baru, jadi kita di sini ya buat harganya. Untuk harganya terserah teman-teman mau di markup berapa, misalnya 25% lagi, 25% atau 20% boleh sih. Misalnya 20%. Nah, udah. Biar rapih kita pakai rumus round up. Biar ada pembulatan ya, teman-teman. Nah, di sini pembulatan ke atas. Selanjutnya tinggal kita copy, paste spesial value. Oke. Kita tulis di sini harga jual. Yang ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke template Tokopedia yang sudah kita download tadi ya, teman-teman. Nah, yang ini yang kita download tadi kita buka. Nah, teman-teman, kolomnya samakan ya, misalnya nama produk masukkan ke sini, deskripsi produk masukkan ke sini ya gitu. Nanti kita copy dari yang ini, nama sama deskripsi. Nah, ini saya contohkan beberapa file aja ya teman-teman, misalnya sampai 50 aja deh. Nah, sampai sini aja. Saya contohkan sampai sini. Kita copy lalu paste di sini. Selanjutnya kategori. Nah, di sini teman-teman isi sendiri ya kategorinya, misalnya yang ini jam tangan pria. Masuk ke kategori mana? Di sini ada kode kategorinya, jam tangan pria. Ini jam tangan pria analog 1873, kalau yang digital 1872. Nah, kita balik lagi. Kategorinya yang jam tangan yang ini yang analog 1873. Kalau analog digital kan ini ada analog digital ya. Teman-teman bisa bebas sih, bisa mau masukin ke jam tangan analog mau ke jam tangan digital sih sama aja. Kalau ini kategorinya sama, kita tinggal drag aja ke bawah. Misalnya kalau ada yang ini kan jam tangan wanita ya, kita cari lagi jam tangan wanita. Nah, jam tangan wanita itu masuk kategori yang mana ya? Jam tangan wanita 1949. Kita isi aja 1949. Jam tangan analog pria masuknya 1873. 1873. Jam tangan pria. Nah, kebetulan di sini kebanyakannya jam tangan pria ya. Misalnya kalau di sini ada nama produknya, misalnya tas, kita cari aja daftar di daftar kategori tas wanita misalnya. Nah, masuknya ke kategori apa? Apakah cloth, apakah tas ransel, apakah tas lempang ya? Kita copy yang ini kodenya. Selanjutnya tinggal kita isi berat sama pesanan minimum.
Kita kembali lagi ke file yang ini berat, kita copy pesanan minimum. Ini teman-teman bisa langsung semua ya, bisa sampai sini aja. Kita copy berat, kita paste di sini. Kalau ada tanda seru kayak gini teman-teman, sama seperti ini ya, ada tanda serunya nih. Kita ini kita rubah ini teman-teman, convert to number. Nah, seperti ini kondisinya. Baru URL gambar sudah kita masukkan. Selanjutnya SKU udah. Ini teman-teman wajib ya SKU nya. Nanti saya kasih tutorial cara update stoknya seperti apa. Statusnya aktif. Kita drag ke bawah. Jumlah stok, karena tadi 100 ya, bisa isi 100 saja karena ini stoknya tersedia, isi 100 saja. Harga sama asuransi pengiriman. Harga kita masukin harga. Nah, yang ini teman-teman ya, yang harga jual. Kita copy harga jual. Asuransinya kita buat opsional aja. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini kita filenya sudah lengkap ya teman-teman, tinggal di save aja. Setelah ini kita masuk ke Tokopedia lagi. Klik pilih yang ini ya, yang upload file yang tadi. Nah, yang ini ya. Lalu kita klik open. Setelah ini lalu kita klik upload ya teman-teman. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kita ke daftar produk. Nah, ini kan sudah terupload ya teman-teman. Produknya sudah terupload. Oke. Untuk tutorial cara upload ke Tokopedia saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.